Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan beberapa nikmat. Bukan hanya beberapa nikmat, sehingga nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah jelas kita tidak bisa menjangkaunya, saking banyaknya nikmat yang sudah Allah karuniakan berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita patut bersyukur, lebih-lebih kita harus bersyukur setiap waktu, bahkan setiap saat, atas afdalun ni'am ala afdalin ni'am, nikmat-nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmat Islam dan iman, di mana nikmat ini adalah nikmat yang paling kita harapkan di dunia ini untuk keselamatan akhirat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan terutusnya beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oke, kali ini langsung saja ya, singkat saja. Ini ada beberapa pertanyaan kemarin dari teman saya. Memang teman pondok saya sendiri, saya kan Pondok Pesantren Al-Is'af. Kami juga alumni Pondok Pesantren Al-Is'af Kalaban Guduk-Guduk. Ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan seingat saya. Pertama itu adalah menanyakan damut tolki, darah sakit perut melahirkan, syaratnya supaya dinamakan darah haid itu bagaimana, katanya seperti itu. Mungkin kita sudah mengetahui semua hukumnya ya. Cuma ini teman saya namanya Al Ustadz Juhari, ini Ustadz Juhari. Beliau sebetulnya juga tahu ya, jawabannya, cuma minta takbirnya, minta ibarahnya. Karena waktu itu saya masih ada kesibukan lah, tidak langsung saya kirim videonya, kemudian saya kirim keesokannya gitu. Alhamdulillah sudah saya kirim ibarahnya. Kedua, pertanyaan yang kedua itu menanyakan tentang manakah sholat witir ya, manakah sholat witir yang 3 rakaat itu antara dikerjakan dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Yang biasa kan di daerah itu kan berbeda-beda. Kalau di daerah saya yang di Jember, maksudnya saya kan aslinya Sumeneb, kami asli Sumeneb, Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Kalaban, terus berkeluarga ke Jember. ke Jember. Tepatnya di Kecamatan Sukowono, Desa Sukosari, Deplekor, Stasiun Mateh ini di sebelah saya, dekat Masjid At-Tuqo. Tepatnya di BP Pondok Pesantren Zaidul Ali. Saya masih keluarga Pondok Pesantren Zaidul Ali. Ini yang biasanya kan ya, kalau di sini ini kan sholat witir itu dijadikan 2 salam. Jadi 2 rakaat dulu, baru salam, baru setelah itu sholat lagi 1 rakaat, 1 salam. Artinya dijadikan 2 salam. Kalau di rumah saya di Kalaban itu, di Madura, itu dijadikan 1 salam. Jadi sholat witir 3 kali sekaligus 1 salam nanti. Artinya tidak dipisah dengan salam, tidak dijadikan dengan 2 salam. Maka langsung saja. Ini yang ketiga, masih ada juga pertanyaan kemarin. Hukumnya berkunut mulai awal Ramadan di sholat witir, katanya. Karena ada di sebagian daerah dari awal Ramadan itu berkunut, dari awal Ramadan sudah, ketika sholat witir sudah berkunut, katanya. Kan yang biasa kita ketahui itu adalah finish fil akhir, separuh yang terakhir, tanggal 16 ke akhir, ke belakang, kan seperti itu. Ini ada videonya, dan ini yang saya akan jawab, ini yang terakhir saya akan jawab. Di sini sudah lengkap dengan beberapa referensi. Untuk jawaban yang pertama dan yang kedua mungkin menyusul nanti di video berikutnya. Makanya di subscribe dulu, jangan lupa, supaya tidak ketinggalan video-video penting berikutnya. Assalamualaikum, Kek.
Ini video ya kemarin yang WA ke saya yang bertanya, ini namanya Ustadz Hamdi, teman seangkatan saya, aslinya orang Karai, keluarga ke Jember juga Silo. Ini tanya ke saya. Assalamualaikum ke. Terus tanya boleh ke. Lingkung nang Korea ke pada sebagian se ngalakoni konot nang iwitir mulai dari awal puasa. Semoga tahun nangko kan disunahkan tanggal 16 ke putih nisbu tani. Hari sebagian idina berdisi ngelakoni mulai dari awal bulan puasa dari tanggal setau. Daerah menurut pendapat depan pola nemu keterangan sejak sunakiyah ada muntak nemu pas daerah mah hukum mun bentak nemu pas kira-kira daerah mah hukum orang sing nglakoni kunut mulai dari awal bulan puasa ya nang witir. Ya, ini teman saya, kawan saya, angkatan sama saya dulu di Pondok Pesantren Al-Isab, namanya Al-Ustadz Hamdi, kemarin bertanya tentang bagaimana hukum membaca kunut di dalam sholat witir yang sudah dilakukan sejak awal Ramadan seperti itu. Karena di daerahnya, mungkin di Jember, di daerah Silo ini, di sebagian musala mungkin ada yang sudah berkunut gitu dari awal Ramadan. Baik, saya jawab di video ini. Tapi sebelum kami ke poin jawaban, kami terlebih dahulu menjelaskan masalah kunut yang sunnah, yang mubah dan yang makruh bagaimana. Pertama, kalau di dalam masalah al-kunut fi subhi ba'da raf'ir ra'si minar ruku'i min ruku'ir rakaati tsaniyati sunnatun indana bila khilafin, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi yang sudah dikenal dengan Syekhul Madhab. Kalau di dalam masalah kunut salat subuh ini, kita sudah kalangan Syafi'iyah sepakat tidak ada perbedaan hukumnya sunnah, seperti itu, sunnah. Artinya kalau dikerjakan itu dapat pahala, kalau tidak ya tidak dapat pahala, cuma nanti ya iman-iman, bahkan kalau tidak kan nanti dituntut untuk dianjurkan untuk apa, sujud sahwi walaupun sengaja, katanya seperti itu di kitab-kitab fikih. Mungkin jadi sudah sepakat ya kalau masalah kunut subuh. Adapun sebagian pendapat yang mengatakan bahwa dalam hadis ada bahwa annahu la yaqnutu fi subhi, Rasulullah tidak pernah berkunut di dalam sholat subuh karena dia beralasan li annahu syarah syi'ar ta'ifatin mubtadi'atin, karena kunut katanya ya sebagian beberapa kelompok minoritas, tentunya sudah non ahlus sunnah wal jamaah di luar NU ini. Kurang tahu ini aliran yang mana. Dari sejak dulu sudah ada yang berkata bahwa Rasulullah tidak pernah kunut subuh karena itu adalah syiar golongan-golongan ahli bid'ah, padahal mereka sendiri yang ahli bid'ah. Maka ditangkapi oleh ahli sunnah wal jamaah oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, fahuwa ghalatun la yu'addu min madhabina, itu adalah pendapat yang salah, la yu'addu min madhabina, yang tidak dianggap dalam madhab kita Syafi'iyah. Ini yang pertama. Terus kedua, kunut sholat fardu selain subuh. Nah, ini yang ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, as-sahihul masyhur, as-sahih, pendapat yang benar, yang masyhur, yang sudah masyhur kita ketahui, alladzi qata bihil jumhur, yang sudah ditetapkan oleh mayoritas ulama, maka itu sunnah, dengan catatan inna zalat bil muslimina nazilatun, ketika di situ keadaan dituruni musibah seperti itu, seperti masa-masa sekarang, masih masa-masa corona yang belum new normal. Jadi koyitnya di sini yang disebut dengan kunut nazilah, kan seperti itu. Wa illa fala, jika tidak ada kunut, jika tidak ada nazilah, tidak ada musibah-musibah yang turun, moro-moro kita salat fardu pas berkunut ya
tidak disunahkan. Ini catatan di dalam sholat fardu seperti itu. Pendapat yang kedua, wasani yaknutuna mutlaqan hakahu jama'atun. Pendapat yang kedua, tetap disunahkan walaupun tidak ada musibah yang turun, seperti khaufin au qahtin, seperti tidak tertimpa rasa kekhawatiran au qahtin, seman penyakit peceklik itu ya, au wabain, wabah itu ya, corona semacam itulah. Nah, itu walaupun tidak ada unsur itu tetap disunahkan menurut pendapat yang kedua. Minhu hakahu jama'atun. Ini masih diriwayatkan oleh beberapa kelompok, tetapi yang jumhur di atas. Artinya kesunahannya itu kalau ada nazilah, musibah yang turun. Yang kedua, walaupun tidak ada nazilah, musibah yang turun, itu tetap disunahkan. Di antara yang berpendapat mensunahkan itu adalah minhum Syekhul Ashab, guru daripada ulama-ulama Syafi'iyah, yaitu Asy-Syaikh Abu Hamid. Nah, ini Asy-Syaikh Abu Hamid. Yang ketiga, tetap pembahasan di dalam kunut salat fardu. Yang ketiga, layak nutuna mutlaqan, tidak disunahkan. Artinya baik itu karena ada nazilah atau tidak ada nazilah, itu tidak disunahkan. Ini kebetulan ini diceritakan oleh siapa ini? Hakahu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Ini yang diceritakan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Tetapi di sini pendapat yang ketiga yang tidak mensunnahkan walaupun ada nazilah itu bahwa mughalatun mukhalifun lisunnah as-sahihah. Ini sangat melenceng, membedai hadis-hadis sahih Bukhari Muslim. Sebab sebagaimana yang sudah kita ketahui, dulu Rasulullah memang pernah melakukan kunut ya, sholat fardu selain sholat subuh inda nazilah, ketika ada musibah yang turun seperti itu. Di hadisnya seperti itu. Nah, sudah jelas ya. Jadi kalau kunut di dalam sholat fardu selain subuh, ini yang ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, menurut al-jumhur sunnah dengan catatan ada musibah yang turun, yang disebut dengan kunut nazilah. Yang kedua yaitu adalah tetap disunnahkan walaupun tidak ada nazilah, musibah yang turun. Yang ketiga, tetap dua-duanya tidak disunnahkan. Yang ini tidak bisa diambil ya. Ini pendapat yang galatun, pendapat yang sangat fatal ini, yang diceritakan oleh siapa tadi? Abu Muhammad Al-Juwaini, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Ini sudah jelas. Sekarang sesuai dengan pertanyaan yang ada, kunut di dalam salat sunnah. Nah, ini ada wa amma wairul maktubah. Ini saya buka di laptop ya. Wa amma wairul maktubati, tetap dalam kitab Syarhul Muhadzab, fala yaknutu bi syai'in minhunna. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak disunahkan kita berkunut. Qala Syafi'i fil fi kitab sholatil idaini fi babil qiraati fil idaini wala kunuta fi sholatil idaini wal istisqa'i fa in kunna inda nazilatin lam ukrihu. Jadi begini, kalau kunut di dalam sholat sunnah itu tidak disunahkan, tetapi katanya Imam Syafi'i kalau dia berkunut karena kebetulan dengan turunnya musibah, sebagaimana mungkin yang terjadi di daerah teman saya ini yang bertanya, misalkan sudah berkunut dari awal Ramadan karena nazilah, mungkin karena alasan corona di situ masih pesat ya, mudah-mudahan terjangkit di sini, tapi kayaknya kalau di corona alhamdulillah sudah kayaknya mengurangi, alhamdulillah. Kalau di situ alasannya memang karena linazilatin, ya boleh-boleh saja. Fa in kunnata inda nazilatin, jadi bahasanya inda nazilatin. Kunut di dalam sholat sunnah inda nazilatin, ketika ada musibah yang turun, lam ukrihu, saya tidak menghukumi perbuatan itu adalah ibadah yang makruh kayak seperti itu. Makanya jadi masih masih belum jelas kalau dilihat dari kitab Majmu' Syarhul Muhadzabnya. Tetapi dalam kitab Al-Um saya cek itu ternyata sama, awalnya wala kunuta fi sholatil idaini walal istisqa'i wa in kunna inda nazilatin lam ukrihu. Ketika dia berkunut di dalam sholat sunnah ketika turunnya musibah, maka saya tidak memakruhkan.
menghukumi hal itu adalah perkara yang makruh. Wa in kunna inda ghairi nazilatin, tetapi jika dia berkunut ketika tidak keadaan kondisi banyak musibah yang turun, ya maka dimakruhkan seperti itu. Artinya cuma boleh, kalau bolehnya ya tetap boleh, cuma tidak hal yang tidak disenangi Rasulullah kan seperti itu. Makruh itu kan afdalu tarku, sesuatu yang lebih baik ditinggalkan, tidak usah dikerjakan seperti itu. Jadi mahallul khilaf, perbedaannya di sini kalau boleh saya simpulkan, dalam kunut sholat sunnah di situ maka terdapat dua hukum. Satu disunnah boleh, artinya tidak sampai disunahkan. Kedua boleh tapi makruh seperti itu, artinya tidak baik lah seperti itu. Yang boleh itu yang katanya Imam Syafi'i lam ukrihuhu, itu ya ketika inda nazilatin. Kedua kalau dalam keadaan aman-aman saja dia masih berkunut dari awal Ramadan misalkan, maka itu tidak perkara dimakruhkan seperti itu. Makruh perbuatan, hal yang dimakruhkan seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, bagaimana hukum berkunut di dalam sholat witir yang sudah dilakukan sejak awal Ramadan, padahal biasanya itu adalah ketika nisful akhir, separuh yang terakhir, yaitu tanggal 16 ke atas ke belakang. Maka jawabannya, kalau di situ berkunut karena tujuan banyak musibah yang masih menimpa di daerah itu, maka hukumnya boleh-boleh saja seperti itu. Sebagaimana dalam kitab Mu'nil Muhtad juga dijelaskan Asnal Muthalib karangan Syekh Zakaria Al-Ansori, yang di situ adalah Shahibut Tarjih seperti itu ya. Kedua, kalau berkunut di situ tidak ada unsur nazilah, tidak ada musibah yang turun, aman-aman saja, moro-moro dia kunut, ya maka bagaimana? Ya tidak disunahkan, bahkan itu adalah hukumnya makruh seperti itu. Makruh ya, karena koidnya oleh Imam Syafi'i itu adalah inda nazilatin. Wa in kunna inda nazilatin lam ukrihu, wa in kunna inda ghairi nazilatin kurihat lahu. Ini sebagaimana dalam kitab Al-Um. Saya kira seperti itu. Terus masih teman saya ini Ustadz Hamdi masih tanya, ini apakah bid'ah? Bagaimana bid'ah yang boleh bagaimana? Ya, kalau bicara bid'ah jelas bid'ah, ya jelas bid'ah. Tetapi kalau kita membicarakan bid'ah sebagaimana dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Hasyim Al-Asy'ari dan kitab-kitab lainnya, yaitu untuk menentukan bid'ah tentunya kita harus arahkan ke kaidahnya masing-masing. Kalau sesuai yuwafiqu kaidah dalil-dalil yang situ mensunahkan maka jadi sunnah, yang memakruhkan maka menjadi bid'ah yang makruhah. Kalau yang sesuai dengan kaidah yang wajib maka menjadi bid'ah yang wajibah. Di sini kalau mubah ya bisa jadi mubah. Di sini kalau bicara bid'ahnya ya bid'ah. Rasulullah tidak pernah memang berkunut selain mulai dari awal Ramadan, indah nazilat di dalam sholat sunnah sudah tidak pernah. Yang sunnah kunut itu tuntutannya itu tuntunannya itu yaitu ketika kapan? Indah nisfil akhir, ya separuh yang terakhir itu yang disunahkan kunutnya seperti itu. Kalau bicara bid'ah ya bid'ah, cuma bid'ahnya yang bagaimana? Ini bid'ahnya sesuai kaidah di sini. Bid'ahnya maka di situ ya ada yang bid'ah mubahah, ada yang bid'ah makruhah seperti itu. Saya kira. Tetapi kalau masalah itu, walaupun di sini ada masalah bid'ah makruhah, katakan karena di situ tidak ada nazilah, musibah yang turun, ya sudahlah. Untuk kalangan pribadi tidak usah kita melakukan, tetapi untuk kalangan banyak jangan kita terlalu mengeterkam hukum yang sangat ekstrim sehingga kita memberikan bahasa kata-kata yang sehingga menyalahkan gitu. Tapi bagaimana cara yang lebih halus kayak gitu. Saya sering ingat dahulunya Ustadz Idrus Romli
ketika debat dengan orang-orang Wahabi, ingat saya padahal saya tidak pernah baca kitabnya itu sendiri. La yanbaghil khuruj la yanbaghil khuruj an adatin nas illa bil haram. Maka tidaklah keluar dari adat-adat budaya-budaya manusia apalagi yang sudah kental kecuali dalam masalah haram. Kalau masalah haram ya tetap kita harus katakan itu haram kan, seperti itu. Kalau masalah makruh ya dibiarkan saja apakah ketika sudah sangat kental bagaimana, tetapi kita cari cara yang lebih halus lagi dengan pokoknya itu banyak cara seperti itu. Saya kira sudah jelas ya, semoga ini menjadi tambahan ilmu kepada kami pribadi khususnya dan kepada semua umat Islam umumnya semua. Amin amin. Saya kira sudah cukup. Kalau ada sedikit komentar yang di situ dari apa yang sudah saya jelaskan masih ada beberapa pendapat yang kurang cocok, silahkan komen. Insya Allah ini menjadi tambahan saya untuk lebih kuat lagi dalilnya seperti itu, karena sementara saya cuma mempunyai beberapa referensi ini, tapi insya Allah ini saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.